fokus. Sipit, fokus, masuk. Wah. Kenapa mereka maju? Karena tiap hari fokus. Wah, masa dia tiap hari. Kira-kira begitu. Bener apa enggak? Itu cuman guyonnya Teguh Karya, ya kan? Tapi saya rasa kita coba ya. Segmen 2 ini adalah segmen Anda. Sampaikan dasar pemikiran Anda, karena Anda masing-masing mendapatkan 3,5 menit. Ya kalau perlu dia nggak perlu ngomong di segmen ini. Oke? Siapa dulu dari bertiga? Silakan deh. Pak Bahar? Oke, Pak Basuki dulu katanya. Oke. Ya, saya pikir banyak sekali pepatah Tiongkok kuno itu yang sangat mempengaruhi kita untuk hidup gitu. Bahkan memang ini hadis Nabi Muhammad pun kita nggak usah pertentangkan ini hadis kuat atau tidak ya. Tapi paling tidak Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu. Nah, saya waktu sekolah belajar agama Islam, saya tanya sama guru saya, maksudnya apa Nabi terakhir yang besar ini mengatakan kalimat seperti ini? Lalu guru saya mengatakan maksudnya sekolah di tempat yang jauh gitu. Saya bilang kalau jauh untuk umat Islam di Tiongkok sana, nggak cocok dong saya bilang. Maksudnya tuntut ilmu tempat yang lebih kuno. Kalau lebih tua, budaya juga di Arab Saudi. Saya tidak ketemu. Sampai saya kemudian mempelajari, kemudian ada VCD, nggak sengaja saya nonton, itu tentang ajaran dari Konghucu. Salah satu yang menarik dikatakan, bahwa kalau kepalanya lurus, bawahnya itu tidak berani tidak lurus. Itu pertama. Terus yang kedua, ya katakan, kalau bicara pendidikan, dia bilang, Yu Chiao Ule. Kalau ada pendidikan, nggak boleh ada pengotakan. Nah, terus yang ketiga, itu adalah huruf hoki. Kongsi facai fuk tadi. Fuk tadi itu bawah itu adalah lahan. Jadi kalau orang mau hoki harus punya lahan, punya tanah. Jadi saya mulai berpikir, kalau saya orang politik kan, kita aplikasikan, kalau kita tafsirkan maksud Nabi Muhammad tuntut ilmu ke negeri Cina, sampai negeri Cina, itu artinya itu 3 prinsip harus kita lakukan di negara ini. Negara manapun juga kalau mau maju. Pertama, Anda harus punya pemimpin yang lurus. Nah, saya istilah kenapa saya bangga dengan nama saya Basuki Cahayapurnama, ini istilah Kadin kan. B itu adalah bersih. Pejabat harus bisa membuktikan hartanya adalah penghasilan setelah pajak dikurangi biaya hidup, gaya hidup dia, baru itu harta. Kalau pejabat nggak bisa buktikan itu, dia nggak bersih. Lalu transparan, semua anggaran APBD, APBN itu harus transparan. Orang harus tahu, sekarang seperti di Jakarta, orang tahu nggak biaya kopi gelasnya gubernur? Nggak ada yang tahu. Di websitenya tidak pernah dikeluarkan. Padahal ini undang-undang mewajibkan dikeluarkan. Itu transparan. Lalu profesional, kalau Anda mau jadi pelayan publik, Anda harus kasih nomor handphone dong. Supaya orang bisa telepon panggil-panggil kamu, perintah kamu. Nah itu, kalau di Indonesia kita punya pemimpin yang BTP tadi, bersih, transparan, profesional, bawahnya nggak berani macam-macam. Nah lalu yang kedua, kita bicara pendidikan. Hari ini orang miskin nggak bisa sekolah. Pada prinsip Konfusius mengatakan, kalau ada pendidikan, tidak boleh ada pemisahan. Nggak boleh didiskriminasi. Kalau ini kita laksanakan, ini bisa jalan. Lalu ketiga, kita bicara orang hoki. Nah, saya juga lupa juga ya, buat pemirsa di rumah, saya harus katakan, Kongsi Facai, Wan Serui, Nien Nien Yui. Nah, itu artinya itu, Kongsi Facai itu selamat supaya tambah punya rezeki banyak. Wan Serui itu sepanjang jalan itu kamu lancar. Dan Nien Nien Yui itu tiap tahun ada ikan. Ternyata di Tiongkok dulu tuh kalau punya ikan itu mahal. Imlek baru bisa beli ikan. Kan daratannya jauh kan. Makanya selalu doa orang seperti itu. Kalau kamu tiap tahun selalu sepanjang tahun punya makanan ikan, berarti kamu kaya. Bayangin kita Indonesia. Tiap hari orang kampung pun makan ikan kan. Jadi kita ini bukan tiap tahun, tiap jam bisa punya ikan. Kalau kita nggak cemarkan. Nah, prinsip ketiga adalah hoki tadi itu punya lahan. Kalau seluruh rakyat kita hari ini udah 67 tahun merdeka nih, masih banyak orang dari turunan engkongnya nih nggak punya sertifikat tanah rumahnya. Kenapa pemerintah nggak mau kasih sertifikat? Bebaskan itu biaya pemeriksaan hak tanah bangunan, supaya setiap rakyat punya hak tanah, baru dia hoki jadi kaya. Makanya saya terjemahkan, saya tafsirkan hadis tadi. Kita nggak usah perdebatkan hadis tadi ya. Kalau orang mau maju nih negara, mari kita terapkan prinsip tuntut ilmu ke negeri Cina 3 hal tadi. Pertama, pilihlah pemimpin yang lurus, yang BTP. Kedua, Anda harus
membuat sistem pendidikan tidak ada diskriminasi, dan yang ketiga adalah setiap rakyat berhak atas hak tanah berupa sertifikat. Makanya maju. Baru dalam suasana itu baru kita enak mengatakan kongsi pacai. Kira-kira ya. Kalau Pak Cecek gimana? Pak Cecek dulu apa Pak Burhan? Ya, saya dulu tuh. Oh ya, boleh. Oke. Kalau saya mau mulai dengan moto. Kulit boleh kuning, hati harus merah putih. Wah. Jadi soal nama tadi itu tidak relevan sebetulnya. Nah, kita lihat bapak kita Yap Thiam Hien tidak mengganti nama. Yeah. Saudara kita Suhoki kan tidak mengganti nama. Yeah. Jadi apakah mengganti nama atau tidak itu tidak relevan sebetulnya. Yang terpenting adalah hatinya. Siapa yang meragukan nasionalisme Bapak Yap Thiam Hien ya? Atau Bapak Suhoki? Lagi pula saya nggak setuju kalau dibilang saya orang Cina, Pak Slamet bukan. Kita sama-sama ras Mongoloid, Pak. Apa yang membedakan antara rasisme dan rasialisme? Kalau di Amerika, diskriminasi terhadap orang negro, orang kulit hitam oleh orang kulit putih disebut rasisme. Tetapi di sini diskriminasi terhadap orang Cina disebut rasialisme. Arti rasialisme adalah semacam rasisme. Mengapa tidak disebut rasisme? Karena kita satu ras, Pak. Satu ras kita ini bisa dibuktikan secara faktual dan fisik, yaitu bayi-bayi yang terlahir pantatnya biru itu satu ras. Pantatnya biru ya? Waktu lahir pasti, Pak. Nggak ngecek saya. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang apa itu kalau lahir pantatnya masih biru, termasuk orang Cina. Orang Amerika tidak, orang bule tidak, orang negro tidak, orang Arab tidak, orang India tidak. Nah, kalau mereka kawin dengan orang ras Mongoloid, pantat bayinya pasti biru, Pak. Karena ras ini punya gen yang terlalu dominan, Pak. Begitu. Jadi kalau kita pantatnya biru, itu kita sama-sama orang Cina. Memang asalnya dari sana, Pak. Dari Cina Selatan. Karena kerajaan pertama di Nusantara ini didirikan oleh bangsa India yang namanya Kerajaan Kalingga. Artinya apa? Kenapa orang India datang sini? Bawa penduduknya kemari, beberapa ribu, lalu mendirikan Kerajaan Kalingga. Karena di sini masih kosong, Pak. Belum seperti sekarang, belum ya? Belum. Iya. Nah, lalu kemudian dari Cina Selatan itu terjadi migrasi. Proto-Melayu, Deutero-Melayu, lalu yang ke Sumatera itu Neo-Mongoloid. Semua dari sana, Pak. Mongoloid itu adalah berasal dari kata daerah Mongol yang sekarang ada di Cina itu. Dari dataran situlah asal mula ras ini, Pak. Termasuk leluhur Pak Slamet Raharjo, leluhur saya, leluhur saudara-saudara ini. Asal pantat bayinya biru, kita adalah satu rumpun, Pak. Itu. Nanti saya lihat, Pak, di kamar mandi. Kalau sudah dewasa tidak, Pak. Tidak ya. Kalau bayi nanti beberapa bulan hilang, Pak. Tapi waktu lahir perhatikan cucu Bapak atau anak Bapak. Itu. Mau suruh kawin lagi anak Bapak. Nah, kemudian saya perlu sampaikan di sini bahwa Gus Dur itu sudah diangkat pada tahun lalu oleh masyarakat Cina itu sebagai santo, Pak. Wih. Orang suci. Orang suci. Sengjin. Itu setingkat dengan Nabi Konghucu, Pak. Nabi Konghucu, Nabi Lao Tzu itu disebut Sengjin. Atau para kaisar. Para kaisar selalu menyebut dirinya santo dan disebut santo. Jadi Gus Dur itu sudah diangkat sebagai santo, diresmikan di Jakarta sini. Dengan dihadiri oleh putri beliau. Gitu. Jadi kalau soal Gus Dur sudah tidak ada masalah di kalangan keturunan ini. Itu adalah bapaknya, Pak. Oke. Pak Bar, ya. Gimana nih? Ya, karena kita menjelang Imlek ini, saya ingin kilas balik tentang persiapan Imlek. Kami dulu waktu masih kecil, kalau besok mau Imlek, hari ini bersiap-siap membersihkan diri untuk menghadapi di hari Imlek itu. Jadi
Imlek ini kita harus ambil sebuah hikmah untuk memperbaiki kehidupan kita untuk lebih baik di hari esok. Jadi besok mau Imlek, hari ini kita mandi, bebersih. Ada yang mandi pakai bunga, ada yang mandi pakai jeruk, supaya kita membersihkan diri menghadapi hari Imlek yang baik dan menghadapi hidup kita yang lebih baik. Yang kedua, di hari Imleknya kita bangun tidur nggak boleh matiin lampu, Pak. Dimarahin PLN, Pak, Ya, nanti. kita lampunya, ada lampu yang tidak boleh kita matiin. Dulu kan lampunya lampu Aladin gitu kan. Artinya kita coba selalu nyala dan ini memberi sebuah sinar. Purnama Ya. tadi ya. Oke ya. Kemudian di hari itu kita mencoba tidak boleh berantem, tidak boleh pecah piring. Jadi hari Imlek itu berusaha untuk menahan diri. Oh, jadi betul kamu tadi jangan berdagang terus kan ya? Ya. Betul ya. Jadi saya ingin bersama-sama mengajak masyarakat Indonesia, hikmah daripada hari Imlek ini, kita mempersiapkan diri kita, menahan diri kita bersama-sama untuk menghadapi hari esok Indonesia lebih baik. Wah. Tapi rupanya masih ada 2 menit sisa nih Mas Wendo. Wah, ini. Gimana nih? Karena saya tertarik dengan pantat biru tadi. Mas. Wah, ya. Loh ya, memang ini dari ras Mongolit itu dianggap bahwa gen paling kuat. Genghis Khan yang memperluas itu ke seluruh dunia. Ya, yang biasanya hanya beberapa bulan. Itu yang menyatukan tadi semua turunan Mongolit benar. Bahwa Kublai Khan pernah ke Indonesia, Kublai Khan-nya, pasukannya pernah ke Indonesia di zaman awal Majapahit, benar. Bahwa putri Cina sampai di Majapahit dikawin dengan Raja Majapahit, benar. Semuanya historis membenarkan dan bagus menurut saya. Tapi pertanyaannya adalah bukan masa lampau saja yang menyatukan kita. Ketika kita berhadapan dengan masa depan tadi, ini yang harus jadi idiom. Saya berbaik hati dengan selamat bukan karena kita ini, karena tujuan sama. Yang penting Basuki tadi yang sudah mengisyaratkan sebetulnya, cuman ya mungkin karena Cina dia rada malu-malu dikit. Menangnya orang Jawa kan di situ dia. Kalau tujuan ini persamaan ke depan, nilai ini tadi yang menyatukan kita sebagai turunan Mongolia dan Mongolia itu tadi, ke depannya ada hal-hal yang justru lebih menyatukan kita itu. Apakah namanya kesejahteraan, apakah namanya secara ekonomi, bahkan mungkin tadi disinggung Pak Bahar, NKRI-nya ini, itu jawabannya. Karena kalau tidak seperti tadi, ya kita memang dilahirkan sama, mbah-mbah kita pernah satu, di atas juga sama aja. Nabi Adam juga mbah kita semuanya. Tapi kalau kedepannya kita masih belum menemukan idiom itu, kecurigaan-kecurigaan itu mungkin loh masih ada. Nah, Imlek mengurangin karena itu saya setuju banget. Ya. Jadi memang Nyuhan Siang pernah bilang sama saya dan Marai Teguh Karya, kamu tuh lebih baik bilang dirimu Kasno, bekas Cino. Ya memang kamu Cino kok. Tapi karena sudah punya paspor Indonesia, ya sudah kamu Indonesia, tidak ada urusan. Tapi ojo jadi Kirno katanya. Apa itu Kirno? Mungkir Cino. Tidak boleh. Itu tidak boleh mungkir Cino itu. Itu pengkhianatan atas jati diri yang sebenarnya untuk kita sadari juga alasan Basuki, alasan Bapak untuk mengatakan di dalamku merah putih. Kira-kira begitu Pak ya. Terima kasih banyak ini. Wah. Di segmen 2 ini rasanya saya paling beruntung karena saya tidak kedinginan di sini. Rupanya memang menarik juga baju ini. Baju rupanya juga merupakan tanda dari sebuah derajat, martabat, harkat, begitu ya Pak ya. Sehingga dengan demikian, bagaimanakah baju kita hari ini? Baju yang dipakai oleh Arswendo untuk mengingatkan kita
melihat ke depan. Jangan hanya terikat oleh hubungan masa lalu, tapi bagaimana setelah Imlek ini kita melihat ke depan, melihat sejauh mana kita terus tetap bergandeng tangan. Untuk itu, jangan kemana-mana, saudara. Tetap di PPRI, tetap di PPRI. Mari kita bersyukur, bersatu, dan bekerja untuk Indonesia yang majemuk dan penuh harmoni. Dengan penuh rasa persaudaraan, keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2563. Fungsi Partai Partai Ingan, negara maju, rakyat sejahtera. Artinya apa itu? Perasaanku diwakili oleh rembulan ya, kalau tidak salah. Benar, Yang saya tahu Liang Tai. Cuma tahu ini doang. Oh, ini doang ya. Waduh. Memang ini banyak sekali. Ini ada sesi pertanyaan. Tapi saya mau serakah ya kali ini, boleh ya? Kita berdua aja yang nanya. Ya. Oke, boleh ya? Oke. Saya tuh banyak teman saya bekerja sama dengan produser-produser yang kebetulan etnis Tionghoa. Ada satu keunikan dari mereka itu. Kontrak gua mana? Cincai lah itu, ya kan? Wah, terus ini apa sih jalan pikirannya nih, apa itu ya? Cengli lah kita pokoknya. Yuk, nama Ping An beres lah. Selamat kita menuju ke sana.
Raharjo lagi kata dia kan. Nah, jadi sebetulnya Gongsi Faca itu artinya selamat Raharjo kalau nggak salah. Iya, iya. Betul kan Pak? Gongsi Faca itu selamat dan Raharjo, kan begitu. Wah luar biasa ini. Tapi saya mau tanya tuh, kalau dari Mas Wendo mungkin nanti ada pertanyaan juga ya. Apa sih? Apa tadi? Cincai, terus cengli, itu gimana itu? Terjemahannya itu begitu nempel di mulut orang kita kan, gitu. Cepek, gopek. Saya ditanya 100 bagi 4 berapa? Bingung Pak, nah mikir dulu. Tapi begitu cepek bagi 4 berapa? Jigo, langsung. Ya, jadi melihat seperti ini, sepertinya, ya kan? Ada makna-makna tuh di balik itu. Nah ini dari saya, nggak tahu apa dijawab dulu pertanyaan saya? Ya. Oke, Ya. gimana? Jadi begini Pak, itu agama yang purba itu yang 7.000 tahun itu membentuk watak dari etnis Cina ini yang dulu dinamakan Huaxia, makanya ada Huanya. Itu nama Cina itu bukan pemberian orang lain Pak, pemberian leluhur orang Cina sendiri. Jadi kalau sekarang orang Cina menentang itu, ya agak aneh itu. Cina itu bukan pemberian orang. Di Thailand namanya Chin, di Kamboja namanya Chen, di Arab namanya Shin kan gitu. Memang pemberian dari leluhur orang Cina sendiri itu Cina gitu. Nah, agama yang dari purba itu menurun sampai sekarang masih hidup, itu yang dilakukan di kelenteng-kelenteng itu agama Cina Pak. Bukan Konghucu, bukan Buddha, bukan apa. Kalau kelenteng itu agama Cina. Itu membentuk watak sehingga mereka menjadi cincai, cengli, sama ada lagi jodoh atau yanhun itu. Ini 3 prinsip. Pindah ke agama apapun, orang Cina pasti melaksanakan ini Pak. Karena ini wataknya sudah dibentuk dari zaman purba, sudah tercipta gen psikologis bagi mereka, gen rohaninya Pak. Cincai itu artinya apa? Cincai itu tidak bisa diterjemahkan, maka sampai sekarang tetap digunakan cincai. Artinya sembarang, oke lah, suka-suka mula, bisa diatur, Bebas. toleransi itu. Ya kan susah Pak itu. Nggak ada satu kata yang bisa mewakili untuk menerjemahkan itu. Kalau cengli masih bisa. Cengli itu reasonable, wajar. Orang Cina tidak mementingkan hitam putih Pak. Benar salah, atau maksudnya kontrak hitam putih gitu ya? ya, jadi hukum itu tidak penting Pak. Bagi masyarakat mereka. Ini zaman dulu ya. Karena apa? Mereka bisa mengendalikan diri. Tidak usah diatur dari luar. Mereka mengatur sendiri. Itu. Jadi itulah sebabnya mereka cincai dan mereka cengli. Contoh, cincai. Ada preman datang ke pengusaha. Minta sekian. Kalau sama orang barat langsung jadi urusan ke polisi. Hak aku kok. Kalau orang Cina enggak, cincai lah, sudahlah. Enggak seberapa. Kalau untungnya toko itu misalnya 500.000, lalu si premannya itu minta 250.000, itu tidak cengli. Itu kebangetan. Tapi kalau minta 5.000 atau 10.000, masih cengli. Silakan ambil, cincai. Jadi bukan hitam putih benar salahnya Pak. Tapi baik atau buruk. Kalau bisa harmonis, kan yang dicari harmonisasi Pak. Selalu harmonis. Jadi nggak berantem dengan preman, apa segala macam. Makanya orang-orang itu kalau minta dana itu ke orang Cina, biasanya berhasil Pak. Asal jangan tidak cengli ya? Jangan tidak cengli. Jangan kebangetan, bocengli. Jangan kebangetan. Itu memang ajaran dari sononya Pak. Itu dalam hubungan sosial ya, kepada orang lain. Ada yang untuk diri sendiri, yaitu colang Pak. Colang. Dadi Wong. Itu beda dengan Dadi Wongnya Pak Slamet. Kalau di Pak Slamet itu Dadi Wong itu kan sudah mandiri, punya usaha, sudah kawin, sudah apa. Itu hanya untuk lingkungan keluarga. Tapi kalau colang Dadi Wongnya orang Cina itu meneruskan keturunan, merawat keluarga, menghormati leluhur, berbakti kepada leluhur, dan cohosim, berbuat amal kepada masyarakat. Itu baru Dadi Wong. Nah, biaya untuk menjadi wong itu mahal sekali Pak, tinggi sekali biayanya. Oleh karena itu jangan heran kalau orang-orang Cina itu tekun untuk melaksanakan pencarian nafkahnya. Karena bebannya berat sendiri untuk jadi wong. Kalau tidak Dadi Wong, nantinya kalau meninggal, wafat, itu tidak ada muka menghadap leluhur Pak. Wah. Itu. Jadi mereka untuk menghadapi leluhur,
dengan dada bisa dibusungkan, kepala ditegakkan, mereka mati-matian. Harus establish, harus kaya, supaya bisa beramal. Dan mereka kalau beramal, tidak gembar-gembor, Pak. Bahkan tidak mau diketahui orang, Pak. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan nggak tahu, tahu-tahu sudah diberikan. Oh gitu ya. NN kadang-kadang gitu. Nah itu cohosimnya. Cohosimnya. Itu orang Cina itu, Pak. Prinsipnya itu. Dan jodoh. Jodoh itu yanhun artinya, bukan jodoh Perkawinan. pria wanita, bukan jodoh. Jadi seperti kita hadir di sini itu jodoh. Bisa jodoh. Nah itu prinsip itu. Mereka ngoyo cari duit. Tapi tetap berprinsip kalau jodoh dapat, kalau tidak ya sudah. Walaupun ngoyonya bagaimana, itu yang bikin mereka tidak akan down, tidak akan kecewa. Akan bangkit kembali. Oke. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua nih. Di mana sih mereka tinggal? Ini nggak tahu nih, Pak. Eksklusif. Mereka berkumpul masing-masing. Kadang-kadang tidak ada. Warnanya nggak ada, tenggelam semua. Ini gimana nih? Kok jalan pikiran apa kira-kira Pak Basuki? Kok mereka berkumpul seolah-olah tidak mau bersatu sama Huana-Huana itu? Kok tenggelam semua? Gitu. Kira-kira Mungkin gimana? saya contoh kasus saya Iya, paling jelas gitu ya. Bapak saya kan sebetulnya sangat nasionalis lah, dia berpikir. Tapi ketika kami sekolah di Jakarta, bapak saya pertama kali beli rumah tuh di Kalibaru, yang Senen. Lalu itu rumah karena Pemda butuh mes, pada Pak Hanan Judin yang bikin lapangan terbang namanya itu, dijual murah-murah. Bapak saya hibakan, karena ini kayaknya pemerintah Belitung lebih butuh rumah, karena saya masih kecil. Tapi ketika kami mulai mau masuk sekolah SMA di Jakarta, bapak saya berkata,